dimaksud dengan si puncula atau cacing kacang ini ya biasa disebut cacing kacang karena dia dapat memasukkan tubuhnya dan membentuk seperti kacang. Jadi si puncula ini termasuk biota laut yang berbadan lunak dan berbentuk memanjang seperti xylem atau xylomet. Dan cacing kacang ini berongga yang berisi cairan. Selanjutnya ada morfologi si puncula. Nah, si puncula pernah dianggap sebagai filum, tetapi diturunkan ke kelas Annelida berdasarkan penelitian molekuler terkini. Ukuran si punculan bervariasi, tapi sebagian besar spesies memiliki panjang di bawah 10 cm atau 4 inci. Tubuhnya terbagi menjadi batang bulat yang tidak bersegmen dan bagian anterior yang lebih sempit. Disebutnya introvert yang dapat ditarik ke dalam batang. Mulutnya berada di ujung introvert dan pada sebagian besar kelompok dikelilingi oleh cincin tentakel pendek tanpa bagian yang keras. Bodinya fleksibel dan mobile. Nah, meskipun ditemukan di berbagai habitat di seluruh lautan dunia, sebagian besar spesies hidup di habitat perairan dangkal, menggali di bawah perairan permukaan substrat berpasir dan berlumpur. Yang lainnya juga ada di bawah batu. Nah, sekian dari morfologi. Selenidae adalah gregarin khusus dari Polychaetes dan Sipunculid. Mereka menunjukkan beberapa gerakan dengan kecepatan yang bervariasi tergantung pada spesies. Terdapat beberapa gerakan antar Selenidae. Pergerakan Selenidae dari Spionidae dan Sabellidae lebih cepat dibandingkan dengan Selenidae dari Ceratulidae, Terabilidae, Serpulidae, dan Sabellidae. Reproduksi si puncula. Si puncula dioecious, pembuahan di luar tubuh. Telur dan sperma dikeluarkan melalui metanefridia, perkembangan langsung atau melalui stadia strophor yang berenang bebas 1 hari sampai dengan 1 bulan tergantung spesiesnya. Kemudian mengalami metamorfosa menjadi cacing muda dan turun ke dasar laut. Beberapa jenis si puncula melakukan reproduksi secara aseksual dengan membuat sekatan dan membelah dua pada bagian posterior badan. Betina yang sedang matang telur berwarna jingga atau merah muda. Jantan kebanyakan berwarna putih. Warna sangat tergantung pada faktor lingkungannya. Pigmen tonjolan dan garis terdapat pada bagian introvert, terutama pada genus Phascolosoma. Arthropoda itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya atro luas dan juga podos yaitu kaki. Jadi arthropoda berarti hewan yang kakinya berluas-luas. Organisme yang tergolong film arthropoda memiliki kaki yang berbuku-buku dan juga hewan ini itu sekitar ada 900 spesies di dunia. Morfologi dari arthropoda itu memiliki ukuran tubuh 6-7 mm dan juga capit bulat berwarna hitam mengkilat atorak 5 ruas berwarna hitam mengkilat dan juga abdomen 5 ruas berwarna hitam perut dan antena memiliki segmen 20 berwarna coklat. Fisiologi arthropoda yaitu dicirikan oleh struktur tubuhnya, sistem pernapasan dan adaptasi mereka yang unik, yang telah berkontribusi pada keberhasilan mereka sebagai kelompok hewan yang beragam dan berlimpah di bumi tentunya. Mengenal sistem yang terdiri dari sistem sirkulasi, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem saraf, serta sistem reproduksi pada arthropoda. Jadi, alat reproduksi arthropoda jantan terdiri dari 2 buah testes, tempat di mana spermatozoa berkembang masing-masing testes, dihubungkan oleh vasculus yang akan bersatu membentuk saluran ejakulasi yang terbuka ke permukaan dorsal dan bagian subgenital. Sedangkan alat reproduksi betina terdiri dari 2 buah ovarium yang terdiri dari sejumlah tabung-tabung telur yang disebut ovarioles ini bagian belakang melekat pada oviduk atau saluran telur. 2 buah oviduk di bagian dasar akan bersatu membentuk vagina pendek, diteruskan ke lubang genital yang terdapat di antara ovispor di bagian ujung daripada perut. Di daerah vagina terdapat seminal reseptikal yang akan menerima sperma ketika terjadi perkawinan dan dilepaskan jika sel telur dibuahi. Klasifikasi filum arthropoda menurut Boror 1992
terbagi menjadi 4 subfilum. Subfilum yang pertama yaitu filum Selicerata yang terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama Merostoma, yang kedua Arachnida, dan yang ketiga Pycnogonida. Kemudian subfilum yang kedua yaitu subfilum Crustacea yang terbagi menjadi 10 kelas. Yang pertama Mystacocarida, yang kedua Cephalocarida, yang ketiga Tantulocarida, yang keempat Branchiopoda, yang kelima Copepoda, yang keenam Remipedia, yang ketujuh Cirripedia, yang kedelapan Ostracoda, 9 Branchiura, dan yang terakhir Malacostraca. Kemudian yang ketiga subfilum Trilobita. Namun pada subfilum Trilobita sudah dinyatakan punah. Selanjutnya ada subfilum yang keempat adalah Atelocerata yang memiliki 5 bagian kelas, diantaranya yaitu adalah kelas Diplopoda, Chilopoda, Pauropoda, Vipia, dan juga Hexapoda. Selanjutnya klasifikasi dari Sipuncula yang termasuk dalam Kingdom Animalia, filum Annelida, Ordo Sipuncula menurut Rafinesque 1814. Oke, selanjutnya nilai ekonomis pada Sipuncula. Nilai ekonomis pada Sipuncula tidaklah signifikan. Mereka cenderung tidak dimanfaatkan secara langsung oleh manusia untuk kepentingan ekonomi seperti konsumsi pangan atau produk industri. Sebagian besar spesies Sipuncula memiliki peran ekologis dalam ekosistem laut, tetapi tidak banyak yang secara langsung memberikan manfaat ekonomis. Nah, jadi arthropoda ini memiliki nilai ekonomis yang sangat besar, yaitu diantaranya ada untuk pertanian, untuk pangan, untuk obat-obatan, untuk industri tekstil, dan untuk pengendalian hama. Nah, untuk pertanian sendiri yaitu banyak serangga yang membantu dalam penyerbukan tanaman, mendukung produksi buah dan sayuran. Nah, sedangkan untuk bagian pangan yaitu Crustacea seperti udang dan kepiting menjadi sumber protein penting dalam industri perikanan dan makanan. Nah, untuk obat-obatan sendiri itu yaitu ada beberapa senyawa yang berasal dari arthropoda digunakan dalam industri farmasi untuk produksi obat-obatan. Nah, sedangkan dalam industri tekstil sendiri yaitu serangga seperti ulat sutra memberikan serat untuk industri tekstil. Untuk pengendalian hama sendiri itu meskipun beberapa serangga adalah hama, ada juga serangga yang digunakan sebagai agen pengendali hama alami.